Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fikih Al-Muyassar, ya, dari kitab Fikih Al-Muyassar ala Adha'il Kitab was Sunnah. Sekarang kita melangkah ke bab ke-8, kafalah dan juga doman, ya. Kafalah di sini muallif menerjemahkan jaminan, doman garansi. Namun terjemahan ini ada sedikit tambahan, ya, tambahan. Nanti akan kita jelaskan pada pembahasannya. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, makna kafalah dan dalil pensyariatannya, ya. Jadi kita langsung melangkah ke bab pertama, karena pembahasan ini kita akan membahas dua pembahasannya, yaitu kafalah dan juga doman, dan dua-dua ini hampir memiliki makna yang sama, ya. Kafalah adalah tanggung jawab menghadirkan orang yang memikul kewajiban finansial untuk pemilik hak, ya, kreditur, kepada majelis hakim. Maknanya apa? Kafalah ini menghadirkan, ya, orang-orang yang memikul kewajiban. Untuk memudahkan pemahaman kita akan buat sebuah contoh. Umpamanya seseorang, ya, mau berhutang, kita katakanlah berhutang. Dia berhutang kepada orang lain. Namun orang lain ini tidak mengenal dia ataupun kurang percaya kepada dia, maka dia menghadirkan orang lain yang dikenal. Menghadirkan orang lain yang dikenal. Dan orang lain ini mengatakan kepada orang yang mau memberikan hutang tersebut, silahkan berikan kepada dia hutang dan saya akan menjaminnya, ya. Jika engkau perlu dia, saya yang akan mendatangkan dia kepadamu, seperti itu. Maka ini adalah bentuk kafalah. Secara khusus kafalah ini memberikan jaminan, ya, kepada seseorang dengan menghadirkan badan, ya, menghadirkan badan ataupun jiwa. Ini yang dimaksud dengan kafalah, seperti yang kita katakan tadi. Umpamanya ketika sudah terjadi akad hutang tadi dan sudah jatuh tempo, qadarullah yang berhutang tadi belum membayar, ya, belum membayar. Kemudian orang yang memberikan hutang tadi ingin menagih, ya, maka dia boleh datang kepada yang memberi kafalah tadi, memberi jaminan, agar yang memberi jaminan ini yang mendatangkan yang berhutang tadi kepada dia. Seperti itu. Ini adalah seperti sebagai contoh, ya, untuk memudahkan pemahaman kita tentang makna kafalah. Kemudian dalil pensyariatan kafalah. Apa dalilnya? Akad ini disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Jelas kafalah ini dibolehkan, disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah dan juga Ijma' para ulama. Dan dari Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi hamlu ba'irin wa ana bihi za'im, ya. Artinya mereka menjawab, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang mendapat mengembalikannya akan memperoleh atau bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya, ya. Jelas di sini ada memberi jaminan, ya, seperti itu. Karena ini adalah kisah saudara-saudara Yusuf, ya, Nabi Yusuf, ketika mereka datang ke Mesir untuk mengambil makanan, ya, mengambil berupa makanan-makanan pokok yang untuk mereka konsumsi di negara mereka saat itu adalah Palestina,
yang mana di daerah itulah daerah yang saat itu sulit mendapatkan makanan karena kering dan sebagainya. Kemudian ketika mereka berkunjung ya untuk memberikan atau meminta sebagian kebaikan dari raja ataupun menterinya, maka mereka datang ke Mesir dan mereka alhamdulillah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kemudian ketika mereka ingin kembali, dan ini merupakan kisah yang panjang ya, dan di sini ada tipu daya Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, maka dimasukkanlah piala raja ke tempat makanan yang dibawa oleh saudaranya tersebut. Yang jelas secara singkat di sini diceritakan bahwasanya ada wa ana bihi za'im, dan saya yang akan menjamin seperti itu ya. Jadi jaminan, menjamin jiwa, menjamin harta dalam agama kita, agama Islam itu dibolehkan. Dan dalam firman Allah yang lain, saluhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakanlah kepada mereka siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu. Ya, ada yang bertanggung jawab dan memberikan jaminan seperti itu. Maksudnya di sini adalah pemberi jaminan ya, kata muallim, seperti yang kita katakan. Kemudian dalil dari as-sunnah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-'ariyatu mu'addatun ya, waz-za'imu gharimun, wad-dainu muqdi ya. Artinya pinjaman itu wajib ditunaikan, penjamin adalah pihak penanggung jawab, dan hutang itu wajib dibayar. Jelas. Kata za'im bermakna penjamin, seperti yang disebutkan tadi dalam terjemahannya. Az-za'amah bermakna jaminan, seperti itu. Adapun dari ijma' disebutkan di sini para ulama berijma' ya, sepakat dan membolehkan kafalah, karena ini merupakan kebutuhan masyarakat dan untuk menepis mudarat dari pihak yang memikul hutang. Ya. Jadi di sini jelas, karena memberi jaminan ini adalah suatu kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti seorang umpamanya dia berobat di rumah sakit, ya, kemudian dia tidak bisa membayar, maka dia boleh menghadirkan seseorang yang bisa menjamin dia kepada pihak rumah sakit. Ya, terutama yang menjadi penjamin itu adalah orang yang betul-betul dikenal oleh pihak rumah sakit. Maka dia boleh pulang umpamanya. Jika dia tidak membayar, bayangkan dia menginap 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka itu terus akan bertambah biaya atau dana untuk pembayaran perobatan tersebut. Sama halnya ketika seorang umpamanya ada keluarganya yang meninggal di rumah sakit. Yang meninggal di rumah sakit tidak bisa dikeluarkan dari rumah sakit tersebut kecuali setelah selesai pembayaran administrasi. Kemudian pihak yang keluarganya meninggal, dia tidak mampu membayar saat itu. Dan pihak rumah sakit tidak mau mengeluarkan. Maka dia boleh meminta atau mencari bantuan agar ada orang yang menjamin dia, ya, menjamin. Dan orang ini dikenal oleh pihak rumah sakit, umpamanya dia seorang yang terkenal, orang kaya, maka pihak rumah sakit membolehkan sehingga mayat keluarga yang tadi bisa dibawa dan diurus jenazahnya seperti itu. Maka hal seperti ini atau jaminan seperti ini dibolehkan. Kemudian nanti ketika sudah sampai waktu yang sudah ditentukan untuk pembayaran dan pihak rumah sakit ingin membutuhkan si laki-laki tadi, maka penjamin sangat diharapkan untuk membawa laki-laki tadi ke pihak rumah sakit untuk membayar pembayaran tadi, seperti itu. Dan inilah yang dimaksud dengan kafalah, yaitu menghadirkan badan atau jiwa, ya, orang yang berhutang tadi atau orang yang meminta jaminan seperti itu. Kemudian bagian kedua, rukun kafalah dan syaratnya. Di sini kita akan membahas tentang rukun kafalah dan juga syaratnya. Rukun kafalah itu ada 5. Yang pertama sighah akad, ya, sighah akad sama dengan transaksi jual beli.
Kemudian yang kedua kafil. Kafil itu dalam bahasa Arab ya artinya penjamin. Kemudian makful lahu. Makful lahu yaitu pihak yang diberi jaminan. Makful anhu pihak yang dijamin. Pihak yang dijamin. Kemudian yang terakhir adalah makbul bihi yaitu objek atau alat jaminan. Jadi ada 5 ya. Kemudian sigot hanya berpijak kepada ijab dari kafil ya. Kafil itu tadi penjamin. Jika si kafil betul-betul ingin menjamin, sigotnya atau ucapan itu hanya cukup dari dia. Umpamanya dia mengatakan, saya akan menjamin si fulan umpamanya. Itu saja sudah cukup ya, sudah cukup. Dan tidak tergantung pada qabul dari makful anhu. Tidak harus diterima oleh makful anhu. Makful anhu tadi kita katakan adalah pihak yang dijamin. Ya, pihak yang dijamin seperti itu. Kemudian untuk kafil disyaratkan ya kafabel dalam mendermakan laki-laki atau wanita karena kafalah termasuk pendermaan. Berdasarkan ini maka tidak sah kafalah dari orang gila. Memang penjamin ini atau kafil ini memang dia harus orang yang satu dewasa, bukan gila ya. Karena tidak mungkin dia menjamin seseorang jika dia orang yang bukan kapabel, bukan orang yang pantas untuk itu. Seperti orang gila, umpamanya anak-anak kecil, tidak mungkin. Ya. Lemah akal. Demikian juga orang yang dicekal oleh hakim karena kebodohannya. Dicekal oleh hakim. Hakim mengatakan si fulan tidak sah penjaminannya umpamanya. Kemudian ketika kasus seperti itu tadi umpamanya pihak yang ingin mencari jaminan, dia cari jaminan orang yang dicekal oleh hakim, maka itu tidak dibolehkan. Tidak boleh dia dijadikan sebagai penjamin ya. Kemudian untuk makful anhu pihak yang dijamin ya, makful anhu pihak yang dijamin, maka tidak disyaratkan kerelaannya untuk sahnya kafalah, tidak disahkan. Cukup tadi ucapan oleh kafil, saya akan menjaminnya seperti itu. Berbeda dengan penjamin atau kafil karena sesungguhnya kerelaannya merupakan syarat untuk sahnya kafalah. Namun jika si kafil yang memberi jaminan tidak mau mengucapkan apa tadi sighat tadi atau dia tidak rela, maka tidak sah. Tidak sah penjaminan tadi. Kemudian adapun objek kafalah atau makful bihi, maka kafalah bisa dengan objek harta dan ia dinamakan juga dhaman. Kafalah juga bisa dengan jiwa dan ia dinamakan dengan kafalah badan atau wajah. Jadi di sini nanti kita akan bisa membedakan ya antara istilah kafalah dengan dhaman. Ya, dua-dua ini sebetulnya memiliki makna jaminan. Namun dhaman itu dia jaminan berupa harta. Umpamanya si fulan berhutang, saya akan menjaminnya umpamanya. Ketika si fulan tidak bisa membayar, maka penjamin yang akan membayar seperti itu. Adapun kafalah, dia hanya berkewajiban untuk menghadirkan orang yang berhutang tadi, jiwanya dihadirkan. Baik ke hadapan hakim ataupun ke hadapan orang yang berhutang tadi seperti itu. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan selesaikan dulu, nanti akan kita jelaskan lebih terperinci insyaallah perbedaan antara kedua kafalah dan juga dhaman. Kemudian bagian ketiga beberapa hukum kafalah. Di sini akan kita jelaskan beberapa hukum kafalah tersebut. Yang pertama, kafalah sah dengan badan dari setiap orang yang memikul kewajiban finansial. Jelas ya. 2. Tidak sah kafalah dengan badan dari orang yang menanggung hukuman had atasnya. Tidak boleh orang yang menanggung hukum had atasnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak sah kafalah dengan badan dari orang yang dikenakan hukuman kisos. Ya, dia sudah ditetapkan hukuman kisos, maka dia tidak bisa menjamin dengan badan. Ya. Umpamanya jaminan itu butuh beberapa lama dan hari ini dia harus dikisos karena dia membunuh, maka tidak bisa. Kemudian yang keempat, kafil bebas dengan sebab kematian, makful,
yang tidak bisa dihadirkan. Ya. Umpamanya penjamin ini bebas, dia tidak ada bisa dituntut jika yang makful tadi, orang yang diberi jaminan hilang dari peredaran, tidak dapat dicari. Maka kalau kafil, tidak ada tanggung jawab buat dia, karena orang yang memang dicari tidak ada. Dia tidak ada hak untuk menggantikan. Beda halnya nanti dengan doman, ya. Dengan doman nanti akan kita lebih perinci. Kemudian penjamin yang menjadi penanggung jawab hutang harus bertanggung jawab manakala orang yang dijaminnya menunda-nunda pembayaran hutang atau tidak membayarnya atau fine. Ya, dia menanggung jawab, memberikan pertanggungjawaban kepada orang yang memberikan hutang. Tenang, dia masih bangkrut dan sebagainya. Saya akan tetap bertanggung jawab untuk itu, seperti itu. Ya, bisa bertanggung jawab dengan harta ataupun sebagainya. Kemudian penjamin yang bukan penanggung jawab hutang, yakni penjamin yang berkomitmen untuk menghadirkan orang yang berhutang saja, tidak memikul tanggung jawab karena kafalahnya adalah kafalah mengenalkan dan menghadirkan makful atau penjamin yang menjadi penanggung jawab hutang. Ini yang kita katakan tadi, kafil itu kan hanya penanggung jawab untuk mendatangkan orang saja, jiwa. Dia hanya menjamin itu saja. Jika jatuh tempo, saya yang bertanggung jawab untuk menghadirkan dia kepada Anda, seperti itu. Ya, maka tidak ada tanggung jawab untuk dia sebetulnya untuk pembayaran harta tersebut, karena itu nanti akan ada pembahasannya dalam bab doman, ya, penjaminan dengan harta, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, sah kafalah dengan jiwa, yaitu tanggung jawab kafil untuk menghadirkan makful, orang yang dijamin. Itu kadang-kadang dia menjamin untuk menghadirkan jiwa atau orang tadi kepada makful lahu, orang yang diberi jaminan, atau ke majelis hakim atau yang semisal dengannya. Jadi orang yang dijamin ini akan didatangkan oleh kafil nanti, yang mendatangkan kepada orang yang yang diberi jaminan tadi, seperti itu. Namun dia tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan, umpamanya jika itu harta. Jika itu harta, orang yang diberi jaminan tadi tidak mampu untuk membayar. Jadi kafil tidak ada hak, maksudnya tidak ada kewajiban untuk dia untuk membayar. Jika memang yang dimaksud di sini adalah kafalah atau kafil. Beda halnya nanti dengan yang doman. Namun jika memang suatu maksud dalam suatu daerah itu, ya, dimaksud dalam suatu daerah itu, kata kafalah atau doman itu sama. Seperti kebiasaan kita umpamanya, jika seorang mengatakan saya akan menjamin, dalam daerah kita maknanya menjamin itu baik menjamin dengan harta ataupun dengan menghadirkan dia umpamanya. Jika itu yang dimaksud, maka yang kafil wajib juga untuk membayar jaminan tersebut. Dan ini nanti akan lebih kita perjelas pada bab ad-dhaman. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ke bagian keempat, yaitu doman, jaminan dengan harta atau garansi. Ya, jelas di sini. Di sini kita akan lihat perbedaannya. Tadi ada istilah kafalah, ada istilah doman. Ini harus kita bedakan. Istilah kafalah dan juga istilah doman, ya, dalam bahasa Arab. Ad-dhaman, ya, adalah bertanggung jawab pada kewajiban orang lain. Bertanggung jawab pada kewajiban orang lain. Akad seperti ini boleh berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman jaa'a bihi hamlu ba'ir." Artinya, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Maksudnya mendapat garansi, ya. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Az-za'imu gharib." Penjamin adalah pihak yang bertanggung jawab. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah berijma atas pembolehannya karena hajat menuntutnya, dan ia termasuk bab menunaikan hajat dan tolong menolong yang diperintahkan secara syar'i. Jadi secara syar'i doman dan juga kafalah ini dibolehkan. Kemudian hukum-hukum doman dan syarat-syaratnya. Tidak boleh mengambil upah atasnya. Jadi tidak boleh mengambil upah.
atas orang yang kita jamin. Saya sudah menjamin Anda. Mana upah saya seperti itu? Maka itu tidak dibolehkan. Kemudian dua, dhamin atau pemberi garansi boleh berjumlah banyak sehingga dua orang atau lebih boleh menjamin satu kewajiban. Jadi boleh lebih dari satu orang yang menjamin, ya. Dalam sahnya dhaman tidak disyaratkan pengetahuan pemberi garansi terhadap kondisi madmun anhu, pihak yang digaransi. Tidak disyaratkan. Kemudian yang keempat, sah garansi pada sesuatu yang diketahui dan yang tidak diketahui bila akhirnya berujung pada suatu yang diketahui. Demikian juga sah garansi pada barang yang menjadi objek jual beli. Ya, jelas. 5. Sah garansi dengan kata apapun yang menunaikan maknanya. Misalnya, saya pemberi garansi, atau saya bertanggung jawab, atau saya memikul, dan ungkapan yang semisalnya. Jadi ungkapan-ungkapan yang semakna dengan itu sah. Bahwa saya menjamin, boleh. Saya yang mengganti juga boleh. Ucapan seperti ini sah. Kemudian yang keenam, tanggung jawab pemberi garansi tidak bebas kecuali bila pundak madmun anhu, pihak yang digaransi, juga bebas dari hutang dengan cara pelunasan atau pembebasan. Ini seperti yang kita katakan tadi, ya. Kemudian yang ketujuh, disyaratkan untuk keabsahan garansi adalah kerelaan pemberi garansi. Sehingga bila dia dipaksa untuk memberi garansi, maka tidak sah. Sebaliknya tidak disyaratkan kerelaan madmun anhu, pihak yang digaransi, atau tidak pula madmun lahu, pihak yang diberi garansi. Sebagaimana disyaratkan untuk keabsahannya, hendaklah status penjamin adalah orang yang boleh bertindak, yang kondisinya dewasa, berakal, dan bertindak lurus. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa syaratnya yang telah kita bacakan. Kemudian kita kembali kepada satu contoh umpamanya, ya. Satu contoh yang mungkin sering terjadi pada kehidupan kita. Seseorang ingin berhutang, dan tidak ada orang yang memberikan dia hutang karena dia tidak dikenal, atau mungkin dia orang baru, seperti itu. Dan ditanya orang yang berhutang, apakah engkau punya jaminan atau sesuatu barang yang bisa digadaikan? Maka dia mengatakan tidak. Kemudian dia mengatakan kembali, apakah engkau ada orang yang bisa menjamin untuk membayar hutang ini? Maka dia katakan, ada. Saya kenal si fulan, dia orang kaya, dia bisa menjamin saya, seperti itu. Dalam kondisi seperti ini, maka ini dibolehkan, ya, maka ini dibolehkan. Jadi perlu kita ketahui, dalam jaminan ini ada 3 yang telah kita bahas. Yang pertama ar-rahan, gadai, ada barang yang digadaikan. Kemudian yang kedua kafalah, yaitu menjamin jiwa dan badan. Kemudian yang ketiga menjamin hak, menjamin harta, seperti itu. Kemudian jika kondisinya seperti ini, dalam sebuah kampung ada kebiasaan, baik kafalah atau dhaman itu sama saja buat mereka. Tidak dibedakan antara kafalah dengan dhaman. Jika seorang mengatakan saya menjamin, berarti dipahami dalam satu daerah itu, berarti dia menjamin baik untuk membayar ataupun untuk menghadirkan orang tersebut. Jika kondisinya seperti ini, maka al-adah muhakkamah, kebiasaan merupakan sebuah hukum. Jadi ketika si A telah memberikan kepada si B barang untuk dihutangkan tadi, dan si C yang menjamin, temponya atau sudah jatuh tempo waktu untuk membayar, kemudian si B belum bisa membayar, maka si A dibenarkan untuk meminta kepada si C karena dia yang menjamin. Karena hukum di daerah itu sudah terbiasa, jika ada seorang mengatakan menjamin, berarti dia yang akan membayar ketika sudah jatuh temponya, seperti itu. Jadi kondisi seperti ini, maka hukum itu dilaksanakan. Ya. Adapun muallif di sini membedakan kafalah dengan dhaman, memang secara istilah dalam bahasa Arab dan juga istilah dalam ilmu fikih itu berbeda. Kafalah dia
menjamin hanya untuk menghadirkan jiwa atau badan orang tadi yang dia beri jaminan seperti itu. Adapun jika orang ini tidak mampu membayar, ya, tidak mampu membayar, dia tidak ada hak. Dia tidak ada kewajiban untuk menanggung itu. Adapun doman beda. Doman dalam bahasa Arab, jika dia katakan ana atman lahu, saya yang akan menjaminnya, berarti jika dia tidak sanggup, maksudnya orang yang berhutang ini tidak sanggup, maka yang doman ini yang akan bertanggung jawab memberikan harta atau mal, seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah secara singkat ya pembahasan kita dari bab ke-8 ini, yaitu kafalah dan juga doman. Untuk sebagai rangkuman bagi kita, jika, ya kita ulangi, jika memang dalam suatu daerah itu, jika seorang mengucapkan saya yang menjamin, maknanya adalah mengganti harta yang telah dihutangi tadi, ataupun jasa yang belum dibayar, seperti seorang di rumah sakit tadi, dia belum membayar dan sudah jatuh temponya belum dibayar, maka orang yang menjamin tadi membayar. Ya, jika dalam suatu hukum atau kebiasaan di situ saya yang menjamin, berarti diminta kepada dia dan dia ada kewajiban untuk membayar tadi. Jika memang dalam suatu daerah itu tidak ada perbedaan antara kafalah dengan doman. Namun jika ada, maka tidak bisa dipaksa. Kafil tadi, orang yang menjamin dengan jiwa dan badan saja, dia menghadirkannya, dia tidak bisa dipaksa untuk membayar. Adapun yang doman, yang menjamin dengan harta, maka dia bisa dipaksa untuk membayar, seperti itu. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.